Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kesehatan sempurna. Maka karena itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semua taufik dan hidayah untuk bisa mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, melanjutkan daripada kajian fikih kita, masih dalam perkara rukun salat. Faslun, qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa bi asrari dharain amin radhiyallahu ankum. Faslun, adapun ini satu pasal, wa arkanus salati, dan adapun rukun-rukun salat, samaniyata asyara ruknan, itu ada 18 rukun. An-niyatu, yang pertama niat. Kemarin sudah dibahas sedikit niat. Mahwan niyat, apa itu niyat? Mahya niyat hiya qasdu syai' muqtaranan bi fi'lihi, yaitu bertujuan kepada sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu niat. Wa mahalluha al-qalbu, dan adapun tempatnya niat itu di hati. Jadi bukan di lisan tapi di hati. Itu niat. Adapun yang kita lafalkan usolli fardhan maghribi, usolli fardhu dhuhri, sebelum takbiratul ihram, itu namanya sunnah niat. Nanti ada perkara itu pembahasannya. Kemudian fa in kanatis salatu fardhan, fa in kanatis salah fardhan wajib niyatul fardhiyah. Maka jika ada salat yang dilakukan itu adalah salat fardu, maka wajib niat menyebutkan kalimat fardiyah, yaitu kalimat fardu. Usolli fardu, atau nawaitu shalah fardhan. Wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin mathalan, dan bertujuan untuk melakukannya, tadi yang disebutkan kalimat usolli atau nawaitu shalah, itu namanya niat melakukan sholat. Kemudian wa ta'yinuha min subhin aw dhuhrin masalan, dan menerangkan kategori sholatnya apa, subuhkah, zuhurkah, asarkah, itu disebutkan. Tegasnya seperti ini, usolli atau nawaitu sholat. Apa sholatnya? Zuhur, zuhri, usolli, usolli zuhri, atau usolli fardhu zuhri, atau nawaitu sholat, aku niat sholat zuhran, nawaitu sholat zuhran fardhan lillahi ta'ala. Itu ini apa? Rukun niat namanya. Au kanatis sholat naflan, atau perkara sholat itu perkara sholat sunnah, zata waqtin karatibatin aw zata sababin kal istisqa, wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha. Atau seperti sholat sunnah, yang mana seperti sholat rawatib ataupun sholat-sholat yang disebabkan karena sesuatu, maka itu menambahkan kalimat naflan atau sunnatan. Usolli sunnata qabliyat dhuhri. Jadi sebutkan usolli sunnah, usolli sunnata qabliyat dhuhri, atau usolli sunnatal istisqa.
Aku niat salat istisqa, usolli sunnat duha, aku niat salat sunnah duha dan lain sebagainya. Ini yang pertama. La niyata an-nafliyah. Nah, kemudian wa ta'in, dan adapun mentakyinnya, wajib qasdu fil wa ta'inu la niyata an-nafliyah. Nafliyah ini dikatakan salat sunnah yang tidak ada sebabnya ataupun karena waktunya, seperti salat sunnah mutlak, usolli lillahi ta'ala, aku niat salat karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama, itu kita sudah bahas ya. Watani, dan adapun yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati, masih perkara rukun salat, berdiri bagi yang mampu. Alaihi, atasnya orang yang salat berdiri, ma'al qudrati, dibarengi dengan kemampuan, punya kemampuan untuk berdiri. Fa in ajaza 'anil qiyami, maka jika tidak berkemampuan untuk melakukannya dengan berdiri, qa'ada kaifa syaa, maka boleh salat duduk kaifa syaa, bagaimana yang dia kehendaki, atau lebih tegasnya seperti apa mampunya dia duduk. Jadi gitu ya. Jadi salat tegak berdiri itu dalam salat fardu itu hukumnya wajib, rukun. Tapi kalau salat sunnah enggak sunnah. Seperti boleh enggak salat ba'diyaz zuhur salat ini duduk? Boleh. Enggak apa-apa. Jadi tapi kalau salat ini zuhur itu wajib berdiri. Harus berdiri. Kenapa? Karena tegak berdiri melakukan sholat zuhur itu hukumnya rukun, wajib. Kalau ditinggalkan tanpa hajat, tanpa uzur, maka itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena tegak berdiri sholat fardu itu hukumnya rukun atau wajib. Tapi kalau nggak mampu gimana? Entah itu sebab karena sakit, atau sebab karena lemah dan lain sebagainya, maka boleh dia sholat dalam keadaan duduk. Duduknya seperti apa? Kaifa syaa, duduk seperti apa yang dia mau, silahkan. Yang penting duduk. Kalau dia nggak bisa sholat tegak berdiri. Wa qu'uduhu muftarashan afdal. Nah, akan tetapi sholat duduk itu yang paling utama, sholat duduk iftirash. Sholat duduk iftirash itu seperti apa? Sholat duduk di antara dua sujud. Saya praktekkan. Jadi dalam sholat itu ada dua duduk. Ada namanya duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Ini namanya duduk iftirash. Ini namanya duduk iftirash. Adapun seperti ini duduk tawarruk. Nah, utama-utamanya sholat, kalau nggak mampu ini sholat tegak berdiri, sholatnya duduk iftirash. Tapi kalau sekiranya dia nggak bisa duduk iftirash, duduk seperti apa aja boleh. Seperti ini boleh. Misalnya kakinya ini luka gitu ya, atau di pen ya. Nah, di pen misalnya kayak gitu boleh. Atau seperti ini boleh, misalnya gini ya. Seperti ini boleh. Pokoknya yang penting duduk seperti apa yang sekiranya dia mampu. Tapi kalau pertanyaannya duduk seperti apa yang paling utama ketika nggak mampu sholat tegak berdiri, maka duduknya duduk iftirash. Paham sampai sini? Watsalits, dan adapun yang ketiga takbiratul ihram, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Soalnya kan sambil kerja ini ngajinya. Kalau ngajinya sambil ini benar-benar yang apa kita tuntasin. Ada pertanyaan? Ya silakan. Boleh nggak kita jadi makmum kalau imamnya sholatnya sambil duduk? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak bermakmum kepada orang yang sholatnya nggak bisa diri ya, duduk misalnya, katakanlah imamnya sakit sehingga dia sholatnya duduk, boleh nggak? Boleh. Kalau sekiranya yang menjadi imam itu lebih baik bacaan dan pengetahuan fikihnya,
Ya. Tapi kalau sama-sama bagaimana? Sama-sama alim, sama-sama ahli Quran, sama-sama ahli fikih. Mana yang lebih utama yang jadi imam? Yang berkemampuan untuk tegak berdiri. Ini permasalahannya. Kalau kita bermakmum kepada imam yang faqih, yang ngerti fikih, yang bacaan Qurannya bagus. Nah, dia ini sholatnya duduk, boleh nggak kita bermakmum? Boleh. Kenapa? Karena itu nggak masuk kategori syarat ya, nggak masuk kategori syarat imam. Nah, tapi kalau ini ada dua orang nih sholat berjamaah, sama-sama ahli ini, ahli Qur'an, sama-sama ahli Quran, bacaan Qurannya sama-sama bagus, pengetahuan fikihnya sama-sama alim, sama-sama ngerti, sama-sama pintar. Maka bagaimana mana yang lebih utama? Yang bisa menyempurnakan sholat dengan rukunnya, yaitu tegak berdiri. Tapi kalau dihadapkan ini dua orang sholat berjamaah, yang satu awam, bacaan Qurannya biasa saja, pengetahuan fikih biasa saja. Sementara yang sholat duduk ini orangnya alim, pengetahuan fikihnya luar biasa, kemudian bacaan Qurannya juga bagus. Mana yang lebih utama? Ya ini jelas. Nah, kenapa? Karena itu yang menjadi syarat imam. Adapun dia sholat sebab dia sholat duduk itu sebab karena uzur, bukan karena ini ya, karena uzur. Apakah makmumnya ikut duduk juga? Oh enggak. Bagaimana makmumnya? Apakah makmumnya ini harus ini duduk juga kan? Makmum kan ikut imam ya. Benar. Makmum itu ngikut imam. Kalau imamnya duduk terus bagaimana makmum? Apakah harus duduk juga? Enggak. Karena boleh sholat duduk itu sebab karena uzur. Katakanlah kakinya imam patah. Kalau mau sholat duduk, makmumnya patahin dulu kakinya, biar duduk sholatnya, biar sama-sama kayak imam gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi intinya bolehnya sholat duduk itu sebab karena uzur. Kalau nggak ada uzur, ya nggak boleh. Itu pun nggak langsung duduk. Nah, misalnya gini ya, kecuali karena memang ini apa tadi, misal kakinya dipen ya, memang dari awal nggak bisa tegak berdiri. Kalau dia misalnya mampu tegak berdiri untuk sesaat, kayak orang punya penyakit apa tuh, suka pusing vertigo ya, vertigo tinggi. Dia untuk berdiri lama itu nggak mampu, maka bagaimana cara duduk sholat dulunya? Pertama kali dia ngambil takbiratul ihram itu diri, Allahu Akbar. Sekiranya misalnya dia udah baca Fatihah, udah nggak kuat lagi, atau sekiranya dia baca Fatihah, udah nggak kuat lagi diri, boleh langsung duduk. Nah, siapin bangku di bawahnya di belakangnya. Ya, jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia mampu untuk takbiratul ihram berdiri, tapi langsung duduk, itu nggak boleh. Ya. Setidaknya takbiratul ihramnya dia tegak berdiri. Ini ya, takbiratul Allahu Akbar. Langsung duduk dia. Tapi kalau memang dasarnya dia dari awal udah gak mampu, ya, dia dari awal udah gak mampu ini tadi misalnya karena kakinya ini dipen dan lain sebagainya, sehingga tidak memungkinkan untuknya gerak awal itu takbiratul ihram itu berdiri, maka langsung duduk nggak apa-apa. Gitu ya. Paham ya? Ada lagi? Ya silakan. Ya. Seperti yang kita lihat tadi. Apakah kalau posisi seperti itu kan sebelah kanan nggak bisa tuh makmumnya? Iya. Apa harus mengambil sebelah kiri di sampingnya atau di belakang? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat ini berjamaah, ya, salat berjamaah. Jika dia ini salatnya ini berdua, posisi makmum itu di samping tepat di samping kanannya imam. Tepat di samping kanannya imam, diselisihi dengan tumit. Nah, jadi ujung di ujung jempolnya ini makmum itu dinempel di tumit sebelah kirinya imam. Kayak gini ya, posisi. Misalnya ini ya. Nah, ini tumitnya gini. Nah, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan boleh di belakangnya, tapi nggak di kirinya. Ya. Jadi gitu ya. Gini, kalau nggak memungkinkan di belakangnya.
Lebih bagus di belakang. Ini kan permasalahannya nggak bisa Bisa ya. di kanan. Kalau nggak memungkinkan untuk ini apa di sini, maka boleh di belakangnya, boleh. Ya. Tapi itu kalau laki. Kalau perempuan di belakangnya. Kalau ini perempuan, sekalipun itu suami istri, itu tepat di belakangnya dan imam begitu. Kalau sholatnya berdua, kalau sholatnya ini bertiga, maksud imam, dua makmum ya tepat di belakang. Ini yang satu tepat di belakangnya imam, yang satu ini di samping kanannya imam. Jadi gini. Ini kan gini, yang satu di sini. Itu cara nambah saf. Datang lagi orang sebelah kiri, datang orang lagi sebelah kanan, terus kayak gitu. Jadi kalau dia ini kalau sekiranya ini dua makmumnya, satu makmum tepat di belakang imam, yang satunya di sebelah kanan imam. Kalau tiga ini yang satunya di sebelah kiri imam. Nah kalau sekiranya nambah lagi berjamaah 4 orang, maka yang satu itu mulai dari sebelah kanan dulu yang diisi, kanan kiri kayak gitu. Itu cara sholat berjamaah. Tapi dalam kondisi tertentu yang semestinya itu ujung jempol makmum bukan ujung jempol kelingking sebelah kirinya makmum itu nempel di tumitnya imam, karena nggak memungkinkan boleh di belakangnya. Tapi bukan berarti bukan di kirinya, bukan, tapi di belakangnya. Ada lagi? Kalau saat kita lagi berdua tuh jamaah Ustaz, kita itu di kanannya, tiba-tiba ada yang datang langsung nempel di kiri dia, nggak ngerti kan, jadi sejajar. Jadi apa yang harus dilakukan imam dan makmum ini Ustaz? Kalau makmum karena posisinya jauh ya, iya, maka imam yang untuk memperingatkannya dengan itu memberikan isyarat. Tapi kalau sekiranya makmum ini nggak ngerti, nggak paham, dikasih isyarat nggak ngerti, kalau itu isyarat disuruh mundur, bagaimana caranya? Maka kaifa syaa, boleh seperti apa aja. Yang penting jangan di depan imam. Jadi niatnya makmum di depan imam. Iya, nggak berjamaah itu namanya. Pengen jadi imam itu namanya. Sudah ya, alhamdulillah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika. Kita dalam majelis ilmu ini, Allah Ta'ala jadikan pahala bagi kita, ampunan atas dosa-dosa kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah kabulkan setiap hajat kita, Allah kumpulkan di dunia bersama orang-orang saleh, Allah kumpulkan di akhirat bersama para kekasihnya Allah di surga Allah. Amin ya rabbal